itu adalah cahaya. Ilmu cahaya untuk menghidupkan hati yang mati, kata Imam Ghazali. Apa itu hati yang mati? Kalau dia enggan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berat dia laksanakan, atau orang yang enggan menerima kebaikan. Itu salah satu, kita kadang-kadang susah memaksakan orang, tapi itu salah satu indikasi al-qalbul mayyit, hati yang mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu dengan ilmu, muhyil qalbi. Kemudian ilmu itu juga bisa menyirami hati yang gersang. Macam mana hati yang gersang tuh ya Bu? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dibelah ya. Yang tahu hanya yang punya diri itu, yang punya hati. Maka cara menyiraminya, maka sering kita dengar siraman rohani ya Bu ya. Apa itu siraman rohani? Ilmu, nasihat. Walaupun datangnya bukan dari orang yang hebat, kalau dia ilmu, kalau dia baik, kalau dia nasihat, maka dia berfungsi menyirami hati manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Itu bahasa Arab atau bahasa hadisnya. Kata Rasulullah, perumpamaan ilmu dan hidayah. Jadi ada dua di sini disebutkan. Tidak hanya ilmu, ada hidayah. Bahasa Arabnya itu huda, bahasa Indonesianya hidayah. Kata Rasulullah, ilmu dan hidayah itu diumpamakan hujan yang lebat. Kata Rasulullah, hujan gratis nggak Bu? Gratis. Kita nggak minta, kalau Allah mau turunkan tuh. Ada yang memerlukan hujan, ada mungkin belum memerlukan hujan. Tapi hujan itu adalah rahmat. Sebagaimana ilmu dan hidayah, perumpamaannya sama dengan hujan. Fakana, ketika hujan itu membasahi bumi, maka bumi yang menyerap air hujan ini diibaratkan adalah hati-hati manusia. Kita ini yang dimaksudkan dengan kita adalah tanahnya, adalah kita, hati kita. Kenapa ada ulama kemudian memunculkan pertanyaan dalam kajian hadis ini, mengapa Rasulullah tidak langsung saja menjelaskan arti hadis? Kenapa harus pakai perumpamaan gitu ya Bu? Saya biasa membahas hadis ini di majelis taklim, jadi seakan-akan membahas ilmu pertanahan. Kata pakar ulama hadis, salah seorang di antara mereka menyebutkan supaya kita mudah mencernanya. Nah, karena tanah itu adalah kita asal dari tanah, tinggal di atas tanah, kembali ke dalam tanah. Supaya mudah kita menyerapnya. Itu kenapa hadis ini diumpamakan hujan dan tanah. Ada 3 kelompok tanah, tipe tanah yang pertama atau kelompok manusia yang pertama diibaratkan fakana minha naqiyah. Tipologinya tanah yang menyerap air hujan itu tanah yang naqiyah, bahasa Arabnya itu naqiyah, nun qaf ya ta marbutah, tanah yang subur. Nah, ini tipologi yang paling tinggi jenis tanahnya. Ini yang paling paham nih Pak Tani, Mak Tani. Orang-orang kampung pasti ngerti nih masalah tanah ini. Naqiyah. Sifat atau tipologi tanah yang pertama yang disebut dengan bahasa Arab naqiyah, ini tanah kalau dia ditimpa hujan, dia langsung menyerap. Tidak perlu diairi gitu ya. Tidak perlu digali, tidak perlu diairi. Dia menyerap, tapi serapannya itu bermanfaat Bu.
sehingga serapan hujan yang masuk ke dalam tanah itu langsung menyuburkan semua tanaman. Yang kedua tipenya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha ajadib. Kalau yang pertama subur, yang kedua ajadib, yaitu tipe tanah yang keras. Kalau saya sendiri belum paham masalah tanah, tapi kalau nanam pohon bisa, nanam bunga bisa. Yang kedua ini tipe tanah yang keras, maksudnya ketika hujan turun di tanah yang keras ini, yang disebut dengan al-ardus sulb, yang keras, dia itu tidak menyerap air hujan. Jadi hujan itu tertahan di atas tanah, tidak menyerap. Tetapi masih bisa dimanfaatkan. Apa? Bisa diambil. Kalau ada air hujan yang tergenang karena tidak mengalir ya Bu, tidak menyerap, bisa dimanfaatkan untuk air minum, ya. Bisa dimanfaatkan untuk pengairan, ya. Wazara'u wasaqau. Kemudian tipe tanah yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling hiya qi'anun, tipe tanah yang tandus dan licin. Yang pertama tadi subur, lakia, yang kedua keras, yang ketiga tandus dan licin. Setelah tandus, licin pula. Maksudnya tandus dan licin ini, ketika hujan turun, sudahlah dia tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan air, dan tidak bisa dari air itu tumbuh apapun, tidak pengaruh. Ini tipologi tanah yang terumbu. Maka dari hadis ini kemudian muncullah pemahaman bahwa seperti itulah, kata Rasulullah, manusia yang diumpamakan seperti tanah yang menyerap atau menerima air hujan. Kalau hujan turun, ada nggak tanah yang nolak, nyela gitu? Enggak ya Bu ya? Karena memang dia terhampar. Sudah qadarullahnya, bumi ini terhampar. Hujan itu turunnya dari atas, nggak dari samping ya Bu. Dari samping namanya eledek ya. Nah, dari atas namanya hujan, ketika turun jatuhnya di tanah. Kalau ada anekdot guyonan yang mengatakan saya belum dapat hidayah, keliru itu sebetulnya. Karena sebetulnya hidayah itu gratis, tinggal bagaimana kita menyerapnya. Kalau ada yang misalnya mengajak, kita belum mampu ikut, jangan bilang belum dapat hidayah. Kita jawab mohon doanya, itu saja. Jangan bilang belum dapat. Bisa jadi kitanya yang belum menerima hidayah. Jadi ilmu itu gratis Bu. Ketika ibu-ibu berada di lingkungan yang baik, itu otomatis hujannya sudah ada di sekeliling ibu. Ya, teman yang baik, lingkungan yang baik, itu rezeki minallah. Ya, punya keluarga yang baik, itu rezeki. Bahkan tidak perlu diminta ilmunya ya Bu. Tiap hari kita dapat ilmunya. Orang tua yang soleha, emak yang soleha, bapak yang soleh, saudara-saudara yang baik, ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamaan kita seperti tanah yang subur tadi ketika menerima air hujan. Beliau menjelaskan dalam hadis ini, inilah tipe manusia, kelompok manusia yang paling tinggi levelnya ketika menerima ilmu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong ya Bu, termasuk ibu-ibu pengajian juga. Walaupun tiap minggu pengajian, tiap hari baca Quran, tidak boleh sombong.
wah aku udah tahu dah, terus aku ajaran lagi, paham dah aku dah. Nggak boleh begitu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak menyerap. Karena ilmu itu bukan dalam bentuk tulisan saja, kata-kata saja, retorika saja, buku saja, bukan. Tapi ilmu itu cahaya yang bisa menembus hati. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Level yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kelompok manusia ini ketika hidayah itu datang, nanti saya akan jelaskan bentuknya ini. Hidayah itu adalah Islam. Jadi apapun yang datang dari Islam yang bentuknya kebaikan itu adalah hidayah. Maka manusia ini ketika mendapat itu, fantafa'a bihi nafsuh. Pertama dia memanfaatkan untuk dirinya dulu. Pertama. Makanya tadi tipe tanah yang subur itu dia nyerap dulu untuk tanahnya, kan Bu? Dia dulu sebelum orang ngambil, aku dulu yang nyerap nih. Ini rezeki dari Allah ini. Udah terserap dengan baik, kemudian suburlah dia. Ada orang yang menyerap ilmu, dia serap, dia sirami hatinya, dia bersihkan pikirannya, barulah dia mencerahkan orang lain. Kan gitu Bu ya. Apalagi seorang ibu itu penting ya Bu ya. Tidak mesti harus sekolah tinggi-tinggi, walaupun perlu juga sekolah itu. Tapi yang penting ilmu yang dimiliki harus diserap, karena ucapan seorang ibu, pikiran seorang ibu, tingkah laku seorang ibu itu otomatis diserap oleh keluarga. Itu bahkan di sini disampaikan oleh para ulama menjelaskan, yang pertama dia serap dulu untuk dirinya. Barulah kemudian ilmu yang dia punya bisa bermanfaat, bisa dicontoh, bisa diambil, bisa ditiru sama orang lain. Tidak mesti jadi penceramah. Level yang pertama nih Bu. Oh kok gitu Ustazah Azizah ini paling banyak pahalanya. Insyaallah. Amin Bu. Aminkanlah Bu. Enggak. Yang dimaksud dengan bermanfaat, semua yang dia miliki, dirinya itu bermanfaat. Kalau orang kaya termasuk level yang paling tinggi, orang kaya lah yang paling banyak masuk surga. Kalau orang yang paling tinggi jabatannya karena banyak anak buahnya, banyak stafnya, dialah yang paling banyak masuk surga. Nah, wa nafa'a bihi ghairu. Dia sendiri itu menjadi subur hatinya, subur pikirannya, sehingga orang lain itu mudah untuk menyerap apa yang dia punya. Ini kalau saya lihat itu Bu, orang-orang dulu itu ya Bu, kata-katanya dulu, anak-anak dulu kalau lihat orang tua tak pernah nak nantang ya Bu ya. Ya Mak, ya Pak. Mungkin salah satunya adalah teladan ya Bu, teladan contoh. Dan memang ada aura positif, ada nur di sini, ada cahaya yang dia bawa dalam rumah, sehingga cahaya itu menyinari, memberi aura yang baik, sehingga aura yang baik itu menyerap ke semuanya. Ini pendidikan di luar kurikulum yang di luar sana Bu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah, afdhalus shadaqah ay yata'allamal mar'u ilman tsumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kalau ada yang bertanya, ada orang bersedekah ya mungkin ratusan juta, berinfak atau memberikan barang atau sesuatu, apakah itu orang yang paling tinggi derajatnya dari sedekahnya?
Rasulullah mengindikasikan sedekah yang terbaik, kata Rasulullah, adalah seseorang yang belajar, seseorang yang menyerap ilmu, lalu ilmu dia ajarkan kepada saudaranya muslim. Itulah sedekah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Makanya kalau kita ada teman yang perhatian sama kita, dia menasihati, jangan ditolak. Itu adalah amal jariyah. Sedekah yang paling tinggi itu selain materi adalah ilmu nasihat, mengingatkan sesama kita karena kita peduli untuk kebaikan teman-teman kita. Yang kedua apa tadi tipenya, Bu? Keras, dia tidak bisa menyerap air, dia hanya bisa menampung manfaatnya untuk orang lain, tapi dirinya keras. Orang lain yang bisa memanfaatkan ketika hujan itu turun di tanahnya. Yang kedua ini tipe kelompok manusia yang hatinya menyerap ilmu tapi tidak dijadikan hidayah, tidak dipakai. Dia menuntut ilmu untuk orang lain atau untuk memperoleh gelar saja, untuk memperoleh jabatan saja, untuk supaya populer dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ya dia bisa mengambil ilmu itu, tapi dia merusak dirinya sendiri karena tidak terserap dengan baik. Yang kedua ini banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, Bu. Karena yang kita harap, makanya ilmu orang di dunia ini memiliki ilmu yang bervariasi dan beragam. Ilmu itu bisa dalam bentuk ilmu dunia, bisa dalam bentuk ilmu akhirat. Maka Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang ingin tahu tentang dunia, dia harus punya ilmunya. Di sini ada ibu-ibu yang ahli masak, ya kan? Nah, ada yang pandai ngasuh anak. Aja Bu Siska pandai ngasuh anak. Ada yang pandai jahit baju, ya kan? Itu ilmu yang Allah anugerahkan. Satu orang punya ilmunya, yang lain belum punya potensinya, kan gitu. Itu anugerah ilmu dari Allah itu. Masya Allah, itu Allah titipkan pemahaman seperti itu. Tapi yang dimaksud penyerapan ini, kalaupun dia dititipi ilmu tentang dunia, haruslah hidayah itu juga terserap dengan baik, bersyukur, bermanfaat untuk orang lain, kan gitu. Tidak boleh sombong, tidak boleh curang, kan? Jadi ilmu yang dimaksud ini umum, tapi hidayah itu adalah ilmu yang kita kejar, yang kita ikhtiarkan, itu namanya hidayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 2 dan 3, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang di sisi Allah, mereka yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Besar dosanya orang yang tahu tapi dia tidak melakukan. Dia tahu dosanya tapi dia langgar. Seakan-akan ilmunya hanya untuk orang lain, sementara dirinya terbakar, dirinya bahaya, binasa dan lain sebagainya. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna unasan min ahlil jannah yantaliquna ilan nasi min ahlin nar. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam satu kitab namanya Fil Kabir. Manusia nanti, Bu, min ahlil jannah, manusia yang mereka nanti sebagai penduduk surga, yantaliquna ilan nasi min ahlin nar. Ada yang menjenguk penduduk ahli neraka.
Oh, yang dibuat itu jenguk itu ya. Kenapa nih dijenguk nih? Fayaqulun, yang menjenguk ini kemudian bertanya. Siapa yang menjenguk? Orang surga tadinya. Ahlil jannah, penduduk surga nanti pada saatnya qadarullah, nanti sampai waktunya ahlu surga nanti menjenguk orang penduduk neraka. Lalu penduduk surga bertanya, fayaqulun, bima dakhaltumun nar. Sama-sama kenal, makanya dia tanya sama temannya, bima dakhaltumun nar, kenapa kau masuk neraka? Karena saking dia peduli, dia pengen tahu ada apa, kenapa kita sama-sama dulu di dunia, sama-sama pergi ke sana ke sini, suka cita. Fa wallah ma dakhalna jannah illa bima ta'allamna minkum. Penduduk surga kemudian melanjutkan kalimatnya, demi Allah kami masuk surga ini kau yang ajarkan. Jadi dia heran, kenapa kau yang ajarkan kami, kamu yang masuk neraka? Jadi dia masih peduli, dia bertanya, kenapa, ada apa yang menyebabkan kamu? Kamu yang ngajari saya ini, ilmu itu, segala macam kebaikan misalnya, contohnya. Kenapa kamu berada di sana? Maka ahli neraka berkata, menjawab, inna kunna naqul wala naf'al. Kami hanya menyampaikan, kami hanya mengajak, kami hanya menyuruh, kami punya ilmunya, tapi kami tidak mengamalkan. Jadi kabura maqtan indallah, maksudnya adalah jangan kita ukur ridho Allah, hidayah Allah hanya ilmu saja. Punya ilmu bagus ya Bu, bukan berarti punya ilmu tidak bagus. Tapi yang terbaik punya ilmu diserap, diajak orang lain, walaupun satu ayat. Jadi maksud hadis Nabi itu balighu anni walau ayah. Ayah itu tidak mesti ayat Quran. Saya tak hafal ayat Quran, macam mana nak ajak orang? Ayah itu adalah satu tanda yang baik, mengajarkan tentang kebaikan, tentang Allah, tentang agama, nasihat. Jadi kalau mau dilihat catatan pahala yang paling banyak itu ibu-ibu. Karena di rumah banyak ceramah kan, Masya Allah, tegang ibu-ibu tadi. Ya kan, mana ada ibu-ibu yang diam di rumahnya itu, cuma ceramahnya tak pakai dalil. Balighu anni walau ayah, ya enggak? Kata anaknya, mana sepi rumah nih, ya makku mana, katanya enggak ngomel-ngomel nih. Nah itu, jadi walaupun tidak pakai dalil, kalau sifatnya itu adalah mengajak hal yang baik, apa yang kita lakukan itu menjadi motivasi orang berbuat baik, insya Allah itu menjadi ladang pahala yang menjadi bekas, mudah-mudahan menjadi wasilah kita masuk surga. Amin ya. Amin, ya Allah. Yang ketiga ini adalah aswa'u hal, kondisi manusia yang terburuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yaitu seperti perumpamaan tanah yang keras dan licin. Bukan keras tadi ya, tandus, gersang dan licin. Tidak bisa menyerap dan tidak bisa menampung. Jadi adanya tanah itu tidak bermanfaat sama sekali, baik untuk diri dia dan orang lain. Jadi ibarat apabila ada sekelompok manusia yang dia menolak kebaikan, gitu. Ada aja alasannya, menolak saja gitu. Ilmu yang baik, nasihat yang baik, dengan banyak cara, itu salah satu hatinya gersang, hatinya mati. Maka dia harus terus dihidupkan dengan ilmu dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada doa Bu, ini salah satu ikhtiar kita supaya apa yang Allah bekalkan untuk kita hari ini dari ilmu, dari lingkungan ya, mudah-mudahan itu menyerap dengan baik untuk kita. Boleh ibu-ibu ikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. min ilmin la yanfa. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya Rabbal. Saya terjemahkan, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari 4 hal. Boleh catat, Bu? Terkesima, Ibu-ibu. Yang pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang kedua, hindari saya ya Allah min qalbin, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi gelisah terus, sholat gelisah, tak sholat gelisah, sama aja, enak Bu. Qalbin la takhsha. Ya Allah, lindungi kami dari hati yang tidak pernah khusyuk, jarang khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tasba. Nah, ini yang juga parah nih Bu. Dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Dan yang terakhir, wa min du'ain, dan hindari saya ya Allah, kami ya Allah, dari doa yang Kau tak kabulkan. Jadi 4 tadi ya Bu, kita minta hindar kepada Allah. Yang pertama, ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas, yang tidak pernah kenyang, ya, haus terus. Yang keempat adalah doa yang tak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebaliknya, ilmu bermanfaat, hati yang selalu khusyuk, nafsu yang bisa mengontrol, bisa puas dengan rezeki apa yang Allah beri. Yang keempat, doa yang terus Allah kabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Jadi 3 inilah yang menjadi gambaran ilustrasi dari Rasulullah, yang kata beliau, inilah yang Allah titipkan, yang Allah utuskan kepadaku, ilmu. Inilah yang kita pelajari tiap hari Bu, dari pengajian, mendengar daripada video, TV, nasihat, itu semua ilmu. Nah, bagaimana cara kita menyerapinya, mengamalkannya, tergantunglah tanahnya tadi. Tanah itu adalah hati manusia. Berarti hati manusia ada yang subur, ada yang keras, ada yang tandus dan licin pula. Hanya kita tinggalkan punya bunga, punya pohon, seminggu balik kampung kering. Kalau sudah pulang tidak bisa langsung disiram, digali dulu ya Bu. Betul enggak Bu? Nah, kita gali dulu sedikit ya kan, cari kali ada ulat-ulatnya ya kan, ada virus tanamannya. Kalau bisa dipupuk, karena udah seminggu nih. Nah, ditinggal tuannya kan, barulah disiram air. Begitu juga hati. Lama ndak disirami, lama meninggalkan Quran, lama ndak dinasehati, atau mungkin keras karena maksiat, nggak bisa langsung. Bisa jadi keluarkan dulu itu dosa-dosanya, taubat dulu kepada Allah, istighfar, minta ampun, membersihkan, barulah diisi dengan ilmu, disirami, insya Allah akan menyerap. Maka jangan aneh kalau orang menolak, bisa jadi di dalamnya masih ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu bisa diterima oleh 3 tadi. Semua sifat manusia ini bisa menerima ilmu. Seperti hujan itu diberikan untuk semua penghuni bumi ini. Jangankan manusia, tumbuhan kena hujan, binatang kena hujan, bahkan yang terkubur di dalam tanah pun terserap hujan. Jadi ilmu itu gratis. Allah tidak pilih. Orang yang taat, yang tidak taat, yang maksiat bisa dapat ilmu. Pintar, lebih pintar dari orang yang taat. Tapi kalau hidayah harus dijemput.
Hidayah, kata orang bijak, ulama bijak mengatakan hidayah itu ibarat tamu. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah apabila tidak dibuka pintunya. Hidayah, ilmu bisa datang, tapi hidayah harus dibuka pintu hati seseorang. Kalau masih ada ketajaman-ketajaman maksiat, titik-titik noda, nggak bisa dia langsung masuk. Dibersihkan dulu ya, kayak tanaman tadi lah, digali, apa namanya kalau disuburkan itu, dikemburkan dulu itu. Jadi kita hari ini memang cerita tanah lah Bu ya. Mudah-mudahan hati kita seperti hati, kalaupun misalnya satu frekuensi dia pernah frekuensinya turun, tapi kita terus menyuburkannya supaya hidayah itu tidak pernah bosan menghiasi hati kita. Jadi ilmu bisa siapa saja, tapi hidayah hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah mengatakan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ingin pamannya sendiri itu mendapat hidayah Islam, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, memilih orang-orang kau sukai, yang kau cintai. Yang berhak memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, buka hati kita supaya hidayah itu bisa masuk, bisa menyirami, bisa menyuburkan hati-hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan kajian hadis yang walaupun kita baca sekilas tentang tipe tanah, tapi ini gambaran bahwa Allah itu maha besar kasih sayangnya, bahkan tidak memilih makhluk manapun. Semua dikasih kesempatan untuk menerima ilmu dan hidayah. Maka peran kita adalah untuk menyuburkan dulu medianya ini. Nah, kita suburkan dulu. Salah satu untuk menyuburkan itu ada dua dalam hadis: sering membaca Quran, kedua sering mengingat mati. Salah satu untuk menyuburkan hati yang keras itu Bu, dua. Satu, membaca Quran, zikir, itu bisa menyuburkan. Yang kedua, jangan lupa mati. Jadi kalau ada yang ngasir-ngasir mati, jangan dilarang Bu. Bilang nak cepat mati, tanda-tanda nak mati, takut melayat orang meninggal ya, ziarah kubur, itu salah satu tanda. Jangan lupa besok, lusa, hari ini, sore bisa jadi kita digilirkan oleh Allah untuk mendapatkan waktu kematian itu. Jadi itulah salah satu yang harus kita serap dalam kajian hari ini, bahwa satu, maha besar Allah, maha murah Allah. Yang kedua, tergantung manusianya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selalu diberikan kesadaran. Kita maksimalkan ibadah ini untuk menyuburkan hati, untuk menolak musibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bersalah hari ini, ada dosa hari ini, Allah angkat ya. Allah sirami hati kita dengan sesuatu hal yang baik-baik, dan kebaikan itu terus menyuburi hati-hati kita semua, sehingga kita bisa menjadi baik, dan kita bisa menjadi contoh, dan orang lain bisa menjadi manfaat dengan keberadaan kita. Amin ya. Amin ya Allah. Terima kasih ibu-ibu ya sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, menjadi barokah, ladang amal soleh. Jadi dapat ilmu masuk TV. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupannya. Sekali lagi nih, Allah tuh tidak pelit sebenarnya Ustazah. Allah tuh melimpahkan dengan luas hidayah dan sumber ilmunya. Hanya tadi tergantung manusianya, kata Ustazah, mau atau tidak. Kan ada tema samudra hidayah. Samudra hidayah. Samudra masih kecil. Kalau hujan itu semuanya turun semuanya kena
Tergantung tanahnya, ada yang mau kena air hujan enggak nih atau enggak mau. Seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi tipe manusia yang selalu mau menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, Ibu Fila rahimakumullah, pemirsa M2 TV media dakwah Anda, usai sudah kebersamaan kita kali ini dalam program Majelis Ilmu bersama Ustazah Syarifah Aziza LC, saya Uhti Nur dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Istiqomah Jalan Karet. Syukran jazakumullah khair, syukran jazakillah khair untuk Ustazah. Sehat terus untuk pemirsa semuanya. Kita akan berjumpa lagi di pekan selanjutnya di program Majelis Ilmu pukul 9.30 hingga 10.30. Akhir kata ibu-ibu mungkin kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ketemu lagi di pekan selanjutnya program Majelis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما